perasaan saya itu mau dijadikan tumbal. Saya itu mau dijadikan tumbal, tapi saya tidak mati-mati. Saya tuh di rumah itu tidak bisa keluar. Ada orang yang mau nolongin di luar, tapi nggak bisa masuk juga. Jadi saya tuh diikat. Jadi walaupun saya di rumah pun diikat, kaki diikat, dua-duanya ini pun diikat karena saya mau lari terus. Jadi ini ada korinnya, ada bangsa jin yang jatuh dari lantai 7 orangnya ini. Terus darahnya itu digunakan untuk karena saya ketika membacakan doa untuk beliau ini, saya lihat ada perempuan yang selalu sedih. Awalnya dia bunuh diri, lalu digunakan darahnya atau jinnya itu nyakitin. Tujuannya sampai memperlihatkan wujud ke beliau itu supaya apa? Supaya ketakutan, terus jadi kayak itu. Dia melihat wujud asli saya akan ketakutan. Setelah itu pemikirannya kemana-mana. Dia tidak sanggup. Lama-kelamaan akan gila. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saudaraku ya Allah ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, aku nggak berani nengok, rasanya udah lain ini. Pikirannya udah kemana-mana, wallahu alam. Udah, pokoknya yang negatif aja udah dari tadi. Tapi aku bismillah, udah sampai di depan tadi, udah gemeter. Gus, apa kabar? Siap, alhamdulillah, barakallah, sehat. Iya, apa itu namanya? Perkenalkan, nama saya Rumiati, tapi dipanggil Mbak Mia bisa. Panggil Mbak Mia. Iya. Waalaikumsalam, barakallah. Saya sengaja nih Gus datang dari jauh nih, Singapura nih Gus, untuk datang ke sini. Dari mana? Sini, Singapura. Yang kemarin. Sini, yang sama adik yang kesini itu ngeliatin foto itu. Yang mengundang ke Jakarta itu. Saya Gus, saya nggak mau Gus, saya nggak berani ngomong. Soalnya yang di mata ini udah luar biasa ini. Jadi saya karantina dulu Gus 7 hari di Jakarta, terus sudah karantina alhamdulillah sampai di sini atas izin Allah. Dari kemarin sebenarnya sakit ini sudah 6 tahun. Ini yang ngikutin dari bangsa Ahmar ini. Sudah 6 tahun, tapi dulu saya belum tahu metode doa itu. Metode doa itu adanya metode doa itu gitu ya. Jadi dulu itu saya selalu mintanya sembuh, tapi memang betul sembuh tapi sakit lagi, sembuh tapi sakit lagi. Nah kemarin itu saya main ke tempat guru ngaji saya dengar dia sakit, berdoa, ya Allah ya Rabbi, sembuhkan doaku atas ridhomu, awal aku sembuh, aku ingin sembuh, tapi aku mendapat ridhomu juga, atas ridhomu gitu. Iya, jadi memang benar apa yang sampai katakan tadi bahwa jika kita sakit, yang penting kita minta ridhonya Allah. Apakah Allah lebih ridho kita sakit atau lebih ridho kita sembuh? Jadi kalau sembuh pun juga atas ridho Allah, bukan hanya keinginan kita. Jadi saya tuh minta petunjuk Gus, ya Allah ya Rabbi, saya sakit, tapi saya tidak tahu cara untuk mengobati saya sendiri. Ya Allah ya Rabbi, saya ingin ikhtiar, sembuhkan aku ya Allah, tunjukkan aku kepada siapa aku ingin berobat, tapi Engkau tidak menyalahi aturanmu ya Rob, gitu. Ya Rob, tunjukkan. Jadi inilah jawaban doa saya Gus, gitu. Selama ini alhamdulillah. Ini yang menjadi masalah sebenarnya, yang mengikat dulu atau ikatannya dulu yang ada di dalam diri panjenengan ini dihilangkan dulu. Setelah ikatannya dilepaskan atau kotorannya dihilangkan, baru setelah itu nanti lalatnya itu diusir. Nanti kalau ketika lalatnya sudah diusir baru dipagari. Karena berapa kali pun panjenengan berusaha, karena saya lihat ini sudah berusaha berkali-kali untuk mengusir lalat itu, tetapi kalau kotorannya itu masih ada,
maka akan sangat sulit sekali untuk sembuh total. Karena apa? Karena berapa kali pun lalat itu diusir, kalau kotorannya itu masih ada, maka dia akan balik-balik lagi. Iya. Makanya kotorannya dulu yang dihilangkan. Dan yang lebih penting lagi juga kotoran-kotoran yang ada di dalam kolbu atau di dalam diri panjenengan itu juga harus dihilangkan. Jadi nanti saya berusaha untuk menghilangkan kotoran itu, nah panjenengan menghilangkan kotoran yang ada di dalam diri. Insya Allah. Supaya apa? Supaya saling membantu begitu. Jadi saya membantu panjenengan karena saya ini pun juga sebenarnya hanya membantu. Iya. Jadi panjenengan juga harus berusaha sendiri begitu. Iya. Usaha sendiri itu. Jangan sampai terus-terusan diri panjenengan ditempati oleh bangsa-bangsa yang seharusnya tidak di situ, karena memang di dalam diri kita itu ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga inilah jangan sampai ditempati makhluk yang lain. Seperti gelas ini loh. Gelas ini dia kalau berisi air, maka dia nggak akan kemasukan angin. Maka dia harus diisi air. Nah, diri kita juga harus diisi, bukan hanya diisi dengan makanan, tapi juga diisi dengan zikir. Tapi yang lebih penting nanti yang kotorannya dihilangkan dulu. Iya. Berapa lama di Singapura? Dari 2013. Saya minta tolong ya Gus, mudah-mudahan ada jalan lah. Ya, saya pun juga hanya sebagai lantaran. Panjenengan datang ke sini juga bukan suatu kebetulan, karena di dunia ini gak ada yang kebetulan. Saya pun juga hanya sebagai lumantaran, sebagai sababiah dari Allah saja. Jadi ya, saya pun juga nanti yang penting berdoa itu saja. Kita doakanlah panjenengan insyaallah nanti. Warga negara mana dengan? Kenapa? Warga negara mana? Masih warga negara Indonesia, cuman di sana di sana juga nggak bukan warga Singapura, bukan, karena kita nggak ada PR. Kalau untuk warga Singapura baru ada PR. Suami saya ya Gus, suami saya warga ini, warga Australia. Maaf ya Gus, nggak nyambung ini Gus. Kayaknya udah goncang. Santai aja, nanti ditotalkan nanti insyaallah. Gus, mohon maaf, saya ada oleh-oleh. Gak usah repot-repot. Enggak. Yang penting kesini itu apa? Kita tersambung silaturahmi. Karena Iya, saya membuat padepokan ini sebenarnya juga bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari apapun, tapi intinya ya mencari saudara gitu, supaya banyak saudara. Yang jelas itu. Kalaupun sekarang masih dalam taraf pembangunan, ya itu semuanya rezeki dari saudara-saudara kita untuk membangun padepokan kan gitu tuh. Ya ada yang untuk santunan juga itu insyaallah. Ya, intinya apa yang mereka berikan itu pun untuk mereka sendiri, itu pun bagi yang mau dan mampu. Jadi di sini itu sama sekali tidak ada paksaan dan tidak ada, semuanya ke sini ya dari pendaftaran, semuanya dari mulai konsultasi, ruqyah, terapi, semuanya gratis. Ya alhamdulillah. Berapa jam perjalanan dari Singapura naik pesawat? Perjalanan cuma 2 jam. Dekat ya? Cuma 2 jam. Cuma karantinanya ini yang 7 hari. Luar biasa juga ini. Ini kemarin keluar dari karantina, pesan tiket, alhamdulillah hari ini udah bisa ke sini. Iya, alhamdulillah. Oh, Gus, tolong diterima Gus. Ini Siap. ceritanya, ini kue ciri khas Lampung. Ciri khas mana? Ciri khas Lampung. Lampung. Iya. Legit. Aslinya Lampung. Iya, Lampung sama Lampungnya mana? Kalianda. Kalianda. Iya. Ini coklat untuk Iya. anak-anak. Siap. Dan Wow. Istimewa. dan ini untuk Umi. Wah, Umi dapat tas. Mantap. Asli Singapura. Terima kasih Dan- banyak Lin ya. Ya, ini kopi Lampung. Oh, kopi Lampung. Iya, kopi Lampung. Oh, iya. Sang bumi ruai juai. Berarti sampean asli Lampung ya? Asli Lampung. Iya. Saya juga Lampung soalnya. Saya tulang bawang Masjidi. Dan yang ini tolong diterima, untuk ini untuk Gus. Siap. Oh, saya juga dapat, Kang. Bukan nggak yang mahal-mahal tapi ya. Gak penting mahalnya. Tapi bisa itu ganti-ganti. Gak penting mahalnya, yang penting ikhlasnya. Itu anti air katanya. Oh, anti air. Waterproof katanya sih. Siap. Ini buat ini. Iya. Ganti talinya.
nulis apa Bu? Bismillah. Kalau anak saya bawa ini ya, ada jadi ya. Lagi ngeliat YouTube-nya ya sering ketawa sendiri. Ini ada temennya. Ya pasti ada temannya, masya Allah. Anakku kan juga senang, 21 bulan. Yang ini yang 21 bulan. Iya. Ini 3 tahun setengah. Yang cewek mana Bu? Yang cewek di rumah. Masya Allah. Terus kalian saya melihatin foto suami dong. Siap. yang sakit ini kayaknya bukan saya aja, kayaknya Siap. menurut saya. Tapi coba Gus tolong lihat dong, kayaknya aku udah kemarin tuh connect. Mana? Malah yang paling besar ini Di suami. Suami. suami malah yang paling besar. Yang kena Ini ini Ifrit yang ikut di suaminya ini. Ini Ifrit ini. tugas. Kalau anak enggak itu, soalnya aku sering rebel juga itu. Allah. Allah. Karena sebangsa kuntilanak juga nanti. Biasa ini. Allah. Bismillah. Asyhadu an la wa asyhadu anna. Panggilin Ustaz Eko. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, budek telinga saya. Tembem. Tembem. Bang apa? Tembem itu budek. Luar biasa ini. Ini malah Ifrit yang ikut ini. Golongan jin Ifrit yang bertanduk loh ini. Pantesan kita tuh nggak ada rumah tangga itu nggak ada tentram-tentramnya Gus. Agamanya apa ini? Alhamdulillah udah masuk Islam Gus. Cuman ya itu tidak menjalankan. Tidak menjalankan. Kemarin kita nikahnya itu pun di masjid juga. Cuman ya itu wallahu alam hidayahnya itu belum masuk. Iya. Di kamar itu luar biasa Gus, masya Allah. Tahun kemarin saya sempat masuk rumah sakit jiwa Gus karena sakit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dati wa syiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kenapa ada orang yang jatuh dari lantai 7 lalu korinnya itu digunakan untuk menyakiti dia. Jadi ini ada korinnya, ada bangsa jin yang jatuh dari lantai 7 orangnya ini. Terus darahnya itu digunakan untuk menyakiti. Memang katanya di balik hordeng biasa. Sering muncul perempuan di balik hordeng. Karena saya ketika membacakan doa untuk beliau ini, saya lihat ada perempuan yang selalu sedih. Awalnya dia bunuh diri, lalu digunakan darahnya atau jinnya itu untuk nyakitin. Bismillah. Salah satu tempatnya juga ini. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah dan sifatullah. Wujudullah qalallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin, dari golongan apa dirimu itu? Dari golongan jin ifrit kamu. Apa tujuan kamu mengikuti dan mengganggu warga ini? Apa tujuan kamu itu? Saya dibunuh. Saya hanya disuruh untuk membunuhnya. Asal kamu itu dari mana? Saya meninggal tidak oleh keadaan tidak wajar. Saya berasal dari pemakaman. Coba kalau nggak ngerti bahasa kamu, pakai bahasa isyarat. Tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti jawabannya iya. Kalau tangan kiri berarti salah. Jawab saya. Kamu jenisnya dari golongan muslim atau kafir? Kiri berarti kafir. Tujuannya kamu itu mengikuti keluarga ini baik atau buruk? Kalau kanan baik, kalau kiri buruk. Kamu mengikuti yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau yang kanan laki-laki, kalau yang perempuan sebelah kiri. Kanan kiri. Dua-duanya. Mengikuti kedua-duanya. Atau malah seluruh warga. Semuanya. Pihak bangsa kami selalu digunakan untuk menyakiti orang-orang yang tidak bersalah.
Dari mana? Singapura atau Malaysia atau Australia? Zaman itu. Yang dia mana? Kanan atau kiri? Singapura. Tujuannya untuk apa sih tujuannya? Bunuh keluarga mereka. Memang sengaja dibuat seperti orang gila gitu. Memang sengaja dibuat seperti keluarganya nggak bahagia gitu. Tidak ada ketenangan. Masalahnya sama yang perempuan atau sama yang laki-laki? Laki-laki. Sama yang laki-laki? Iya. Sama yang orang Australia? Iya. Kenapa kok yang kena yang perempuan? Sebenarnya mereka berpisah dan saya menginginkan untuk menjadi pendampingnya. Oh, ternyata yang pakai ilmu sihir nggak cuma orang Indonesia ya. Dan dikira yang punya ilmu santet Indonesia doang. Ternyata orang Australia yang punya ilmu santet. Sama. Ya kamu bisa dipakai gimana ceritanya? Saya didatangi. Ya dipanggil ke pemakaman. Kenapa kamu berada di makam? Jasad saya tidak diketemukan. Ada yang belum sempurna kamunya. Masih ada satu bagian tubuh saya yang hilang. Belum sempurna kamu. Masih hancur badanku. Masih ada yang belum dimakamkan tubuh kamu. Masih. Darah. Masih. Kalau darah sudah masuk ke bumi ya sudah. Mau kamu saya sempurnakan? Sempurnakan, setelah itu saya tidak mau mengganggu orang lain lagi. Sudah cukup. Orang-orang yang berbuat salah biarkan saja. Ada berapa saja yang mengikuti selain panjenengan? 4. Ada 4 yang mengikuti. Yang sering nampak di hordeng itu Saya. siapa? Tujuannya sampai memperlihatkan wujud ke beliau itu supaya apa? Supaya ketakutan terus jadi kayak itu. Dia melihat wujud asli saya akan ketakutan. Setelah itu pemikirannya kemana-mana. Dia tidak sanggup. Lama-kelamaan akan gila. Ada yang mengganggu suaminya Bukan saya. dari golongan apa yang mengganggu suaminya? Sirul ampar, mata merah. Di golongan ampar yang mengganggu suaminya. Iya. Dukun kuat. Ini yang ada dalam tubuhnya. Saya minta untuk dikeluarkan. Jangan ganggu-ganggu lagi umat manusia. Alam kita sudah berbeda. Kamu bisa dipakai gimana ceritanya? Saya dikasih makan. Kamu diikatkan di Saya situ. dijanjikan. Walaupun saya nanti berhasil membunuhnya, saya akan dikasih yang lebih lagi. Tetapi sampai saat ini saya belum bisa membunuh orang ini. Gak sempurnakan mau kamu? Gak sempurnakan mau? Ya, minta tolong. Saya janji akan pergi dan tidak mengganggu manusia lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah dengan kalimat la Jadi Pak Dokter, penyakit seperti ini sebenarnya disebut dengan penyakit taif, Pak Dokter. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin.
Nah, di zaman sekarang ini banyak menjadi sebuah perdebatan antara penyakit medis maupun penyakit non medis. Biasanya kalau di kedokteran mungkin dikasih obat-obatan, mungkin penenang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di ilmu hikmah ditenangkan dengan cara zikirullah atau mengingat Allah. Atau dalam arti manut kalih kersane Gusti Allah. Kita dikasih sakit ya kita pernah sehat. Kita dikasih istri cerewet berarti kita disuruh sabar. Kita dikasih anak yang bandel berarti kita diminta untuk supaya benar-benar menjadi orang tua yang sejati, yang bisa mendidik anaknya. Kita dikasih umpamanya suami yang rewel, oh berarti kita disuruh untuk terus menuruti itu. Nah, penyakit seperti ini disebut dengan penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Nanti muncul perasaan yang pertama adalah yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Muncul perasaan was-was. Yang kedua, nanti akan muncul perasaan sedih. Gampang sedih begitu, dikit sedih. Dan yang ketiga muncul perasaan al-ghotab, marah. Gampang marah. Yang ketiga, yang keempat setelah gampang marah nanti khoyal. Jadi halusinasi. Nah, setelah halusinasi ini nanti bisa majnun atau gila gitu. Nah, penyakit seperti ini di dalam Al-Qur'an ada, disebut dengan penyakit taif atau gangguan psikis. Ya memang benar. Benar kalau orang mengatakan, "Oh, itu loh gangguan psikis," benar. Tetapi gangguan psikis yang diakibatkan karena gangguan jin. Nah, gangguan jin ini hanya bisa masuk ke dalam diri seseorang melalui dengan 3 cara, yaitu marah, sedih, dan was-was tadi gitu. Makanya saya ketika melawan ilmu sihir, sebenarnya ini untuk semua agama ya, bukan hanya agama Islam, semua agama. Ketika kita tidak ingin terhindar dari gangguan penyakit taif atau gangguan jin atau sihir, sepenting kita itu nggak gampang marah, nggak gampang bingung atau was-was, dan yang ketiga nggak gampang sedih. Terus bagaimana supaya kita nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was? Yang pertama, hati kita harus senang. Lalu bagaimana hati kita harus supaya senang? Itu harus bersyukur. Lalu bagaimana supaya kita bersyukur? Harus ingat kepada Allah. Lalu bagaimana supaya kita ingat kepada Allah? Harus berzikir. Itu kuncinya begitu. Makanya obat taif itu, obat penyakit taif itu ya salah satunya dengan berzikir. Tapi berzikir bukan hanya berzikir. Berzikir bukan hanya berzikir, tapi berzikir untuk benar-benar menenangkan batin kita. Artinya sholat itu semuanya untuk menenangkan batin kita. Nah, ketika seseorang punya penyakit taif seperti ini, ketika nanti di ruqyah biasanya akan muncul abreaksi. Abreaksi itu bahasa apa ya? Bahasa secara ilmiahnya. Nah, abreaksi itulah yang saya lihat seperti ini. Abreaksi itu kesurupan atau hilangnya kesadaran atau muncul sebuah gerakan atau perkataan yang di luar dari kesadaran. Karena memang di dalam dirinya ada yang menempati selain dirinya. Di dalam diri kita itu ada rongga-rongga. Nah, makanya dalam tubuh kita itu harus diisi, bukan hanya dengan makanan. Rongga-rongga ini diisi dengan zikrullah atau mengingat Allah. Cuman masalahnya ketika memberikan makanan itu tadi, kita harus paham makanannya itu yang bagaimana, yang pas untuk diri kita itu yang bagaimana. Yang bisa memberikan atau mentalkin, memberikan makanan itu adalah mursyid atau guru. Oh, kamu cocoknya makan ini. Kalau dokter itu paham, ya diagnosanya paham. Jadi ini kamu cocoknya makan ini, nggak asal memberikan makanan gitu. Yang kedua, ketika memberikan makanan itu nggak perlu banyak, tapi harus istiqomah terus menerus. Kayak kita makan dulu nggak perlu banyak, sedikit tetapi terus menerus. Nggak banyak terus sudah, itu ya percuma. Kita memberikan makanan batin ya sama kayak kita memberikan makanan zahir, sedikit tapi terus menerus sampai benar-benar diri kita, batin kita itu hidup gitu loh. Karena kita ini, jisim kita ini seperti raga kita ini ada yang mengatur, yaitu jiwa kita. Nah, jiwanya harus hidup gitu. Nah, salah satunya beliau ini nanti ya kasih amalan zikirullah dulu. Tapi sebelum itu, karena ada yang menempati, maka yang menempati itu harus dihilangkan dulu gitu. Ini perasaannya selalu sedih gitu. Pernah masuk rumah sakit jiwa waktu di Singapura atau di mana? Tahun kemarin kan saya tuh kayaknya bermalam-malam itu dihantam terus, kayaknya ada yang menyerang. Nah, terus saya di Singapura itu perasaan itu Pak, ular itu perasaan bisa masuk ke badan saya semua. Apa tuh namanya, pokoknya mengerikan tahun itu. Terus udah itu saya berinisiatif pulang untuk berobat. Sampai di Jakarta, saya gendong anak saya, di sini ada yang ngantem, gitu Pak, langsung tersungkur saya. Anak saya aja saya tindihin, saya udah kesurupan di airport.
tas saya yang saya check in belum saya ambil. Terus ada kejadian seperti itu. Terus udah itu pokoknya saya udah di airport itu saya udah nggak tahu lagi karena udah kesurupan, udah di itu. Terus udah itu diobatin juga, terus dibawa orang diobatin, terus udah itu masuk rumah sakit jiwa 1 minggu. Perasaan saya itu mau dijadikan tumbal. Saya itu mau dijadikan tumbal, tapi saya tidak mati-mati. Wallahu alam, tapi itu yang perasaan saya. Nah, saya itu kalau ngelihat pintu terbuka itu, Gus, saya mau lari terus karena perasaan saya tuh di rumah itu tidak bisa keluar. Ada orang yang mau nolongin di luar tapi nggak bisa masuk juga. Jadi saya tuh diikat. Jadi walaupun saya di rumah pun diikat, kaki diikat, dua-duanya ini pun diikat karena saya mau lari terus. Luar biasa, makanya ini aja saya mau pulang ke sini. Ini suami saya sebetulnya nggak boleh karena dia masih trauma dengan dari tahun kemarin kan. Saya nggak ingat suami, saya nggak ingat anak, saya nggak ingat diri sendiri, sampai dengan keluarga pun saya nggak ingat. Dan itu sayangnya yang bisa merasakan sama sendiri. Dan kalau diceritakan ke orang lain juga nggak akan percaya. Dan perkataannya nanti itu adalah khoyal, halusinasi. Ya memang halusinasi, tetapi halusinasi yang diakibatkan oleh gangguan. Kiriman orang apa memang datang sendiri? Yang penting nanti disembuhkan. Yang penting nanti didoakan aja. Yang penting yakin dengan kekuasaan Allah. Bahwa kita sepenting kembali ke dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu obat untuk berbagai macam penyakit. Saya ini Gus udah dibenci semua keluarga dari suami karena dipikirnya kan saya gila, karena kan sakit ini dari mata ini dulu ya pas lagi parah-parahnya itu dibikinnya genit, jadi nggak sama laki-laki, nggak sama perempuan, memang kayak gitu seperti adanya. Terus udah itu pokoknya itu dari keluarga suami pokoknya nama saya jelek, dari kawan-kawan nama saya jelek, dari rekan-rekan suami juga nama saya udah hancur. Luar biasa. Ini sampai ke, betul kata Gus tadi, ini sampai ke psikis. Jadi saya itu mau ketemu orang saya takut, orang juga mau ketemu saya takut karena masalahnya di mata. Jadi saya melihat orang itu malu saya Gus sebetulnya. Cuman itulah sakit saya tuh luar biasa. Dan seperti ini harus diceritakan kepada orang yang tepat. Kalau nggak tepat nanti disangkakan gila ya dapat ini nanti. Ini sampai mata saya sampai cacat kan ini. Dulu sampai ada bisik-bisikan operasi, kalau udah operasi sembuh, karena kan belum tahu kalau sakit seperti ini ya Gus ya. Jadi saya itu operasi itu udah berapa kali nih Gus, maafnya mata, tapi saya dulu belum tahu kalau saya sakit itu kiriman. Jadi bisikan itu luar biasa, operasi gitu. Jadi kalau udah operasi apa itu namanya nanti matamu bagus, terus kamu juga sembuh gitu. Padahal cuma itu jalannya mereka, katanya biar saya jelek, biar saya diceraikan suami. Akhirnya bukannya sembuh malah tambah. Iya. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di bagian dada tadi sebenarnya sudah muntu-muntu itu apa sih? Rontak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i
والشفاة 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 وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والشر سار في سائر الأسماء 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 والصفات 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 وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saudaraku ya Allah ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Masih ada 3 lagi itu di belakang. Ustaz, bacakan ya saya Ustaz. Maju sini. Apinya yang kuat biar kebakar. Hentikan bacaan itu. Ampun. Hentikan. Ikat. Tarik Ustaz. Dari depannya, tarik. Ikat di depannya. Tahan nafas. Terus. Maaf ya Mas ya. Luar biasa ya Mas ya. Maaf ya. Maaf ya. Ini nanti di rukyah dulu, terus setelah di rukyah nanti diterapi. Nanti setelah diterapi siapkan degan, kunyit, madu dibakar, bacakan dulu Al-Fatihah 7 kali, Sholawat Turida 7 kali, terus Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Lalu setelah itu nanti diminumkan. Setelah diminumkan, lalu nanti siapkan daun bidara, siramkan di bagian kepala. Terus nanti potong rambutnya sedikit. Itu rambutnya untuk memutuskan ikatan yang ada di dalam diri atau meruat. Nanti ruwatan kita malam Jumat lagi nanti ya seperti ini. Ruwatan itu kalau orang Jawa dulu mungkin ada bajunya yang dibuang setelah dipakai. Intinya apapun yang menempel di dalam diri, tak keringat atau apa. Nah ini nanti kalau kita ruwatannya dengan cara dipotong rambutnya. Setelah dipotong rambutnya dibawa ke sungai, dilarung. Niat untuk melarung, memutuskan semua ikatan yang mengikat, entah itu ikatan karena perjanjian, entah itu karena kiriman maupun karena penyakit. Nanti diputuskan. Setelah diputuskan nanti bikin selamatan kecil-kecilan. Sedekah seikhlasnya. Rp7 boleh. Intinya angka 77 itu pitulungan. Boleh ngasih ke anak yatim, ke anak kecil itu boleh.
Pak, insya Allah kalau seperti ini totalitas, secara total. Makanya di sini kalau ada yang memberikan sedekah itu ya untuk mereka sendiri. Ketika nanti diberikan ke anak yatim ya doanya untuk mereka sendiri. Sekarang diruqyah dulu, terus diterapi, terus nanti diputuskan ya. Tidak usah mikir apa-apa, yang penting ya kita doakan, karena kita bisanya hanya berdoa itu saja. Monggo coba. Terima kasih Gus. Tidak usah buru-buru pulang, santai dulu aja. Tapi maaf Gus, saya nanya kemarin kan sempat kesini ya, yang kemarin ada di untuk menghalangin ibu saya supaya hamil, udah hilang belum? Kemarin kan udah sempat diruqyah 1 kali. Siap, nanti ikut ruqyah lagi. Siap. Makasih ya Gus. Siap, Makasih ya Gus. barakallah. Besok boleh kesini lagi. Boleh. Tiap hari boleh. Terapi terus. Karena kita kan udah ngambil penginapan di situ. Siap. Tiap hari boleh. Monggo. Terapi dulu. Gus, Siap. mohon maaf sebelumnya. Hmm. Yang di kepala ini kan renyeng banget ini Gus. Kalau saya nafas ikut nafas nanti Bismillah ya Gus ya. Ya Siap. pas ruqyah tolong dibantu ya. Siap. Ini luar biasa ini soalnya yang di kepala ini. Santai aja. Nanti saya tangannya. Makasih ya Gus. Siap. Assalamualaikum.